Pada suatu hari yang cerah di kota Byron, terdapat seorang gadis kecil setengah iblis bernama Kisara yang akan mengunjungi kantor seorang laki-laki bernama Ogata Shu. Dia sangat mengkhawatirkan Shu karena udah 3 bulan dia tuh gak kerja dan sama sekali gak ada pemasukan. Bahkan Shu mau makan aja susah gitu ya. Nah, setelah sampai di kantor Shu, ternyata pintunya terkunci. Tapi karena Kisara ini manusia setengah iblis, jadinya dia bisa nembus dinding guys. Kemudian Kisara pun menyiapkan makan untuk Shu. Dia yakin kalau pola makan Shu lagi nggak beraturan saat ini. Sebenarnya Kisara ini tuh selalu nemenin Shu guys, tapi karena sebentar lagi mau ujian akhir semester di sekolahnya, jadi ya Kisara nggak bisa datang sering-sering gitu kan untuk mengurus Shu. Lalu ketika Kisara ini pengen ngelanjutin masak nasi, loh ternyata listriknya mati anjir. Udah habis token listriknya, astaga, bener-bener hidup susah. Di sebuah restoran, Shu lagi bersama dengan mantan pacarnya bernama Yugiri Ayano. Nah, si Ayano ini juga khawatir dengan keadaan Shu ya. Bahkan Ayano yang lagi ngeliatin Shu makan terlalu lahap jadi makin kasihan gitu loh. Nah, Shu ini makan sambil cerita ya kalau misalnya dia tuh 3 hari 3 malam gak makan gara-gara gak dapet kerjaan gitu. Waduh, pokoknya parah lah. 3 bulan yang lalu, Shu itu pernah bekerja di perusahaan Ayano, tapi dia sengaja keluar karena ingin mandiri dan bebas. Tapi kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasi ya, malah jadi blangsak begini keadaan dia. Aduh, Shu juga udah bikin nama kantor pribadinya sendiri, yaitu INS. Dan itu pekerjanya cuma dia sama Kisara doang guys, nggak ada orang lain lagi gitu ya. Nah, maka itu mau nggak mau Ayano harus menolong Shu untuk dapat bekerja kembali. Dan saat ini harus membahas tentang kemungkinan bencana kedatangan iblis selanjutnya di kota ini. Ya Ayano sih ngebantu Shu biar seenggaknya dia punya duit buat makan lah. Setelah bekerja sama dalam hal pekerjaan, mereka pun akan kembali ke kantor masing-masing. Nah, Ayano ini mungkin masih punya rasa ya. Maka itu nanti dia bakal menelpon Shu kalau lagi waktu bebas atau free gitu. Shu pun nggak keberatan tentang itu. Tapi masalahnya tagihan telepon Shu tuh nunggak anjir. Wah, jelas Ayano langsung bayarin biar bisa teleponan dengan Shu ya. Ini mantan pacar atau emang pacar sih? Kok masih perhatian ya? Aku juga bingung ya guys ya, soalnya di sinopsisnya Ayano itu mantan pacarnya Shu. Ya kita ikutin aja lah ya alurnya. Namanya juga romance komedi dan juga ini anime original, gak ada sumber dari light novel ataupun manga gitu. Setelah sampai di kantor, secara tiba-tiba Shu bertemu dengan Kisara yang dari tadi siang udah nungguin di kantor ya. Kisara yang senang dengan kepulangan Shu pun ingin mengajaknya makan malam. Tapi Shu ternyata masih kenyang karena udah makan bersama Ayano tadi. Loh, jelas Kisara dengan rasa kecewaannya memaksa Shu makan. Karena dari dulu dia tuh nggak pernah mau makan masakannya Kisara. Lalu mereka pun mulai ngobrol-ngobrol kayak biasa guys. Kisara bilang kalau Shu seharusnya ngomong aja kalau dia butuh makanan. Nanti Kisara bakal buatin kok. Nah, Shu menjawab kalau dia nggak bisa melakukan hal itu karena nanti ngerepotin Kisara. Lagi pula dia nanti juga ada ujian akhir semester kan. Lalu Kisara pun mengatakan kalau Shu terlalu baik banget. Sebenarnya Kisara mau kok direpotin sama hal-hal yang kayak gini. Toh kalau misalnya dia bersama dengan Shu, Kisara bakal merasa aman karena Shu punya kemampuan luar biasa dalam membasmi para iblis. Kisara juga membutuhkan kekuatan Shu untuk melawan iblis-iblis tersebut. Dan tiba-tiba karena Kisara ini lagi meluk Shu, tuh dia mencium bau-bau ini ya, bau-bau cewek di dalam badannya Shu.
Untung aja itu ya. Ini soalnya Kisara cewek yandere guys. Salah dikit langsung kena sikat pokoknya. Setelah makan malam, Kisara bilang kalau tagihan listriknya udah dia bayar. Jadi besok bakalan nyala lagi. Nah, Shu ini jadi merasa nggak enak sama Kisara karena seharusnya duit dia itu kan buat kebutuhannya sehari-hari. Seharusnya Kisara juga mentingin diri sendiri dulu gitu kan. Tapi Kisara nggak mempermasalahkan hal itu. Dia masih punya simpanan buat sebulan lagi. Jadi Shu tuh nggak perlu khawatir. Tak lama kemudian datanglah paket dari si cepat yang ternyata itu kepunyaannya Shu. Karena sistemnya COD jadi duitnya ditalangin dulu sama Kisara. Loh, jelas itu uang tabungan Kisara makin tipis dong. Sampai-sampai Kisara mau bunuh diri pakai obat, malah ternyata itu obat tidur doang. Astaga. Shu ini mengatakan kalau dia akan mengembalikan duit Kisara bulan depan. Shu yakin kalau kali ini bisa mendapatkan pekerjaan seperti biasanya. Tak lama kemudian Shu pun masuk ke dunia virtual untuk membahas di hazard atau bencana di yang muncul di kota Byron. Ada banyak perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain yang juga ingin menangani masalah ini guys. Termasuk perusahaan dari Ayano yang diwakilkan oleh ibunya bernama Akino. Jadi sistemnya tuh gini guys. Di ruang virtual komite ini perusahaan akan menawarkan harga yang layak untuk membasmi iblis yang muncul di kota. Nah, siapa yang paling murah pasti bakal dipilih sama klien mereka. Lalu di saat yang sama di kasino kota terlihat beberapa petugas dan juga Tetsuya yang ingin menangani iblis di sana. Tapi tiba-tiba iblis tersebut berubah wujud dan memiliki level tingkat C. Para petugas pun kabur untuk sementara waktu karena tingkatan iblis ini lumayan tinggi ya. Nah, di ruang virtual komite, klien meminta membasmi iblis tanpa adanya kerusakan properti di dalam kasino. Kemudian perusahaan lain mulai menambah harga yang mereka inginkan. Tapi ternyata Shu menawarkan harga yang bener-bener murah banget. Dan pokoknya itu bikin anjlok harga pasaran ya. Perwakilan perusahaan lain jelas pada marah-marah kan, karena iblisnya punya level tingkat C. Sedangkan Shu sendiri kekuatannya berada di tingkat bawah. Pokoknya nggak sepadan lah. Perwakilan perusahaan pada nandain Shu anjir gara-gara kejadian kali ini. Setelah kembali ke kantor, terlihat Kisara udah tidur-tiduran guys. Nah, Shu ini menelpon bos lamanya, yaitu Akino, untuk membicarakan tentang kerjasama yang dibahas sama Ayano tadi siang. Akino akan mengerahkan beberapa pasukan pembasmi iblis untuk ikut dengan Shu. Mereka akan bertugas melindunginya, sedangkan Shu akan langsung menghabisi iblis yang ada di kasino tersebut. Kemudian Shu pun meminta maaf karena tadi dia udah menjatuhkan harga pasar terlalu rendah. Perusahaan Akino jadi agak rugi ini ya. Lalu Akino mengatakan kalau itu nggak masalah. Toh nggak seberapa tinggi harganya dari traktiran Ayano tadi siang gitu kan. Lalu telepon pun ditutup. Kemudian Shu mengatakan kalau talangan COD Kisara tadi bakalan dibalikin besok. Jadi dia tuh nggak perlu khawatir ya. Kemudian Shu pun berangkat ke TKP untuk membasmi iblis tersebut. Nah, di sini tuh pokoknya Shu ini didempet dua cewek ya yang bener-bener perhatian guys. Bahkan tadi ya Akino tuh dengan santainya membiarkan masalah peruangan demi bisa bekerja sama dengan Shu gitu. Ya pokoknya loyal banget lah. Setelah sampai, Shu, Ayano, dan pasukan pun segera bersiap-siap untuk menghadapi iblis level C. Tapi baru mau masuk ke kasino, itu iblis udah nyerang duluan anjir. Kemudian mereka pun akan mencari posisi masing-masing. Dan anak-anak iblis ini bener-bener jumlahnya itu banyak guys. Jadi pasukan Ayano harus menghambat mereka semua. Lalu Ayano memberikan celah untuk Shu agar bisa membunuh iblis tersebut.
gagal dibunuh guys. Jelas Shu ini ketar-ketir. Tapi tak lama kemudian Shu pun ditolong oleh Kisara yang dari tadi udah mengikutinya. Monster itu kembali beregenerasi dan Ayano gak akan bisa meminta bantuan pasukan lain karena anggaran yang didapat itu sangat-sangat minim ya. Ayano pun terpaksa menyerahkan iblis tersebut kepada Kisara dan juga Shu. Baru sekali pukul udah lemes Kisara guys. Dia mengatakan kalau akhir-akhir ini Kisara nggak dapat asupan dari Shu. Apalagi mereka berdua udah nggak bekerja selama 3 bulan. Jadinya bakalan lemes ketika bertarung seperti ini. Kemudian Shu ingin Ayano untuk menghalangi pergerakan iblis sementara waktu. Dan Shu ini akan memberikan asupan jatah kepada Kisara. Lalu dengan sangat mantapnya Kisara melahap asupan jatah yang diberikan oleh Shu. Setelah asupan jatah 4 sehat 6 sempurna tadi, Kisara pun langsung memulai pertarungan dengan sangat epiknya untuk melawan monster iblis tersebut. Efek dari ciuman tadi adalah membuat Shu yang lupa ingatan sebentar ya. Dan sekarang Shu akan mencari posisi kembali agar bisa menyerang bersama Kisara. Nah si Ayano ini emang dari dulu udah agak jengkel sama Kisara guys. Karena dia tuh deket-deket mulu gitu kan sama Shu. Sedangkan Kisara juga kesel sama Ayano. Ini harusnya pekerjaan mereka berdua. Tapi kenapa Ayano malah ikut campur? Ditambah lagi tadi sore Kisara mencium bau cewek lain di badannya Shu. Jelas makin kesel Kisara ini ya. Aduh ini namanya juga cewek guys. Kalau udah rebutan cowok bacotannya buset ya. Gara-gara perkelahian dua cewek itu, Shu akan menenangkan mereka berdua. Tapi jelas Kisara masih kesel kan. Ditambah lagi selama 3 bulan terakhir ini Shu kelayapan mulu, jarang ada di kantor. Dan itu membuat Kisara makin jengkel. Ini udah kayak suami istri ya. Astaga itu cuma minta kunci kantor doang sampai segitunya. Nah setelah pertengkaran itu dalam waktu 10 detik kombinasi serangan mereka berdua yang sangat-sangat epik dapat mengalahkan iblis level C dalam sekejap. Lah iya sekejap sih, tapi itu kasino jadi hancur buset. Mau nggak mau Shu, Kisara dan juga perusahaan Ayano menerima rugi besar atas kerusakan ini. Puing-puing bangunan mulai berjatuhan di luar gedung dan Shu pun menyuruh Kisara untuk membersihkan puing-puing tersebut agar tidak mengenai para warga.
Episode 1 selesai. Kok aku ngerasa feeling anime ini sama kayak Absolute Duo ya? Ini ada yang sama nggak guys? BTW ini kalian suka sama anime ini nggak? Kalau misalnya suka tolong tulis di kolom komentar ya. Dan kalau nggak suka ya tinggal dislike aja, udah gampang lah itu mah. Tinggal mencet jempol ke bawah itu kan.